Kementerian Kehutanan RI dan Polri bentuk Satgas Gabungan untuk investigasi gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Polri pun akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terkait temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera. Kementerian Kehutanan dan Polri telah menandatangani MOU untuk menginvestigasi bersama asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera. Dalam waktu 24 jam. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyebut jajaran Kemenhut telah lakukan penyusuran untuk mengetahui titik awal asal kayu. Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah ada MOU yang ditandatangani, Memorandum of Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak, dan juga ada teknologi namanya AICO untuk melihat semacam anatomi kayu ya. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap memproses hukum jika ditemukan pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Selain banyaknya korban jiwa, bencana banjir di Sumatera menjadi perhatian masyarakat karena banyak ditemukan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir yang diduga hasil pembalakan liar. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemerintah pastikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT telah dilakukan serentak hingga akhir tahun 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memantau langsung pembagian BLT masyarakat di kantor pos Premier Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis sore. Pada triwulan keempat 2025, pemerintah menargetkan penyaluran BLT Kesra kepada 35,5 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran mencapai 31,95 triliun rupiah. Bantuan tersebut disalurkan untuk periode 3 bulan dengan nilai 900.000 per penerima. Hingga kini realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 75%. Saat meninjau proses penyaluran, Erlangga menegaskan bahwa evaluasi sementara menunjukkan pelaksanaan distribusi bantuan berlangsung baik. Jadi ini akan diselesaikan sampai bulan Desember. Ya, seluruh Indonesia. Tidak ada, semua rata. Ya. Ini kalau kita tahu daerah Sumatera juga akan diberikan sama atau seperti itu? Sudah diberikan sama, sudah berjalan diberikan sama. Stimulan ini untuk mendorong daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa juga memastikan pemerintah akan merombak mekanisme subsidi dalam 2 tahun ke depan. Langkah tersebut ditempuh karena penyaluran subsidi selama ini masih kerap salah sasaran dan dinikmati kelompok masyarakat mampu. Menurut Purbaya, pemerintah telah melakukan kajian menyeluruh tentang efektivitas subsidi. Dari kajian tersebut ditemukan sejumlah kendala mulai dari perencanaan hingga penyaluran di lapangan. Salah satu masalah paling menonjol yakni subsidi yang seharusnya menopang kelompok miskin justru ikut dinikmati warga kaya. Nantinya strategi subsidi akan didesain ulang agar bantuan negara benar-benar jatuh ke kelompok rentan. Jadi kita lihat masyarakat yang relatif kaya atau kaya
berkaya kalau biasanya mungkin yang masih mendapat subsidi, tapi kan ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan mendesain strategi subsidi sehingga sebelum tepat sasaran, dan yang kaya sekali mungkin desa 8, 9, 10 subsidinya akan turun signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin dan desa 1, 2 tidak akan miskin. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Yasinta dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Yasinta, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Togi di studio dan selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Bertepatan dengan libur akhir pekan, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Kalibata yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan mengarah Pasar Minggu. Hal yang sama juga terlihat dari Pancoran yang akan menuju Pasar Minggu maupun yang akan mengarah Kalibata, begitupun arah sebaliknya. Namun demikian perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sekitar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya terpantau kondisi lancar dan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Pemirsa, perlu diketahui bahwa Simpang Kalibata ini merupakan salah satu jalur utama yang menghubungkan Jalan Raya Pasar Minggu dan Jalan Raya Dewi Sartika, serta berdekatan dengan pusat perbelanjaan, sehingga perlu diantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan pada sore hari nanti, mengingat banyaknya kendaraan yang akan menuju area pusat perbelanjaan saat libur akhir pekan. Sementara itu pemirsa, berdasarkan pantauan kami di kawasan ini masih banyak kami temukan sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2, seperti berhenti melewati garis stop, menerobos traffic light, memotong arus, bahkan berputar arah tidak pada tempatnya, yang tentunya sangat membahayakan keselamatan bersama. Untuk itu bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan demi keselamatan bersama. Kemudian pemirsa, bertepatan dengan libur akhir pekan, bagi Anda yang berencana akan melakukan perjalanan jauh, kami menghimbau agar memastikan kembali kondisi fisik Anda dan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan BBM serta saldo etol cukup, tetap menjaga jarak aman, perhatikan batas kecepatan saat berkendara, selalu waspada terhadap kondisi jalan, dan tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Yasinta atas laporannya dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.